warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Melawati dengan NIM 194111021 dari D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Baik, di sini saya akan memenuhi mata kuliah farmakologi, yaitu dengan judul cara memberikan obat tetes mata kepada pasien. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu, apakah Ibu semalam tidur dengan nyenyak? Alhamdulillah. Baik, Ibu. Di sini saya sebagai Suster Yusri Melawati. Di sini saya akan memberikan obat tetes mata kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ibu, kurang lebih waktunya 10 menit dan tujuannya untuk mengobati mata Ibu dan membersihkan mata Ibu dari kekeringan. Baik, Ibu, di sini saya akan memakai dulu headphone. Pertama-tama saya akan membersihkan kelopak mata Ibu, yaitu dengan kapas steril. Caranya yaitu dari dalam keluar. Lalu saya akan memberikan obat tetes mata kepada Ibu. Ibu tolong lihatnya ke atas ya, ke arah langit-langit. Dan caranya menekan konflik ujung pipa dan ujung kelopak mata. Ibu tolong ditahan dulu, kejangkan, lalu kedipkan secara perlahan. Baik Ibu, terima kasih. Saya sudah memberikan obat tetes matanya kepada Ibu. Ibu, kalau misalkan ada apa-apa, Ibu bisa mencet bel yang sebelah kiri. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emreski Septiana, Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan memberikan contoh praktek pemberian obat tetes telinga. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Apa benar ini dengan Bapak Rizky Albantani? Ya, benar. Saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Perawat Rizky Septiana. Saya bertugas dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Di sini saya akan memberikan tindakan pemberian obat pada tetes telinga. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, biasanya Bapak merasakan sakit pada telinga sebelah kiri atau sebelah kanan ya Pak? Lebih sebelah kanan Pak. Kalau merasakan sakit itu. Oh, sebelah kanan ya. Baiklah, saya akan memberikan tetes telinga pada sebelah kanan. Ya, boleh. Supaya memperlancar aliran obatnya, saya izin supaya Bapak berbaring ke sebelah kiri. Baik Pak, saya akan teteskan obatnya ya. Sudah Pak. Ini diamkan dulu 5-10 menit. Bapak tetap posisi seperti ini ya, supaya memperlancar aliran obatnya. Boleh Pak ya. Baik Bapak, ini sudah 10 menit. Saya akan bersihkan obat yang tidak masuk ke dalam telinga ya Pak. Ya, boleh Pak. Baik Pak, saya sudah bersihkan obat yang tidak masuk ke telinganya. Bisa Bapak ke posisi semula ya Pak. Boleh Pak. Saya sudah selesai pemberian obat tetes telinganya ya Bapak. Ya. Apabila ada yang dikeluhkan atau dirasakan, bisa hubungi saya atau perawat yang lainnya Bapak. Baik Bapak, saya izin pamit Bapak. Baiklah, sebelum melakukan tindakan, hal yang pertama adalah mempersiapkan alat dan bahan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada perlak dan alas. Kemudian ada kom berisi kapas DTT. Kemudian ada jeli pelicin. Kemudian ada bengkok atau nirbekan. Kemudian masker. Kemudian bak instrumen yang berisi gunting dan
pasang handscoon bersih. Kemudian ada obat yang akan digunakan untuk di vagina atau di rektal. Kemudian ada sabun untuk mencuci tangan. Kemudian ada tisu kering. Kemudian ada apron. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan lembar persetujuan atau informan consent. Dan yang terakhir, sediakan 2 baskom berisi air klorin dan air deteter. Ini ada tempat cuci tangan dan ada 2 tempat sampah medis dan non-medis. Langkah yang pertama yaitu menyambut klien dengan sopan seperti mengucapkan salam, kemudian memperkenalkan diri. Selanjutnya menanyakan keluhan klien dan memberikan umpan balik positif terhadap klien. Kemudian melakukan informan consent atau lembar persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan. Setelah itu, mempersiapkan alat dan menjaga lingkungan pasien dengan menutup tirai. Langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan alat dengan membuka semua bagian yang tertutup. Setelah itu, menggunting kemasan obat. Setelah mempersiapkan alat, langkah selanjutnya yaitu mencuci tangan efektif 6 langkah dimulai dari menggulung lengan baju bagian kanan dan dilanjut dengan bagian kiri. Setelah itu melepas perhiasan ataupun jam tangan dan mulai mencuci tangan dimulai dari menyalakan keran, membasuh, kemudian memakai sabun, dilanjut menggosok dari telapak tangan, punggung-punggung tangan, sela-sela jari, kuku-buku jari, ujung kuku, ibu jari, lalu dibilas, dibersihkan, dikeringkan dengan tisu, kemudian matikan keran dan buang tisu ke tempat sampah non-medis. Setelah itu, memakai APD yaitu apron, diikat sampai ke belakang dan diikat dengan kencang supaya tidak lepas. Kemudian dilanjut dengan memakai masker. Kemudian minta pasien untuk posisi dorsal recumbent, melipat selimut, kemudian memasang perlak dan alas. Setelah itu, mendekatkan alat dan bahan yang akan digunakan seperti bengkok, kom, jeli pelicin, dan obatnya untuk mempermudah. Selanjutnya, memasang handscoon dengan memperhatikan prinsip steril. Untuk teknik cara pemberian obatnya, yang pertama, bersihkan alat kelamin dengan cara mengambil 5 buah kapas. Nah, untuk cara teknik pembersihannya, tangan kiri meregangkan labia mayora dan tangan kanan memegang kapas. Kemudian dimulai pembersihan dari labia mayora terjauh, kemudian labia mayora terdekat, kemudian labia minora terjauh,
labia minora terdekat, dan yang terakhir dari vestibulum sampai ke rektum. Nah, selanjutnya yaitu pemberian obatnya dengan cara memasukkan obat sejauh 10 cm sampai ke vernix, kemudian meminta ibu untuk menarik napas. Setelah itu, bersihkan daerah orifisium dan ajurkan pasien untuk posisi miring atau terlentang dengan menunggu sampai 15 menit. Setelah selesai, dilanjut dengan membereskan alat dengan cara memasukkan ke dalam bak klorin. Pastikan seluruh alat dimasukkan ke dalam bak klorin. Setelah itu, lipat perlak dan alas dari bagian terdekat ke bagian yang terjauh. Setelah itu, mencuci tangan dengan klorin. Setelah itu, meminta klien untuk memakai kembali celananya dan menutup dengan selimut. Dilanjut dengan melepaskan masker. Setelah melepaskan masker, dilanjut dengan melepaskan apron. Untuk melepas apron ini dilipat keluar. Setelah dilipat keluar, lalu digulung dari bagian bawah sampai ke atas. Setelah itu, mencuci tangan efektif 6 langkah seperti biasa. Dimulai dari menyalakan keran, memakai sabun, mencucinya. Selanjutnya yaitu memberitahu pasien bahwa tindakan yang telah dilakukan telah selesai dilaksanakan dan semoga pasien lekas sembuh. Setelah itu, meminta izin untuk pamit kepada pasien dan membuka kembali tirai. Setelah pemberian obat lewat vagina, selanjutnya lewat rektal. Tapi untuk alat dan bahannya sama seperti lewat vagina. Jadi langsung saja untuk teknik pemberian obat lewat rektal ini. Yang pertama, membuka celana dalam pasien. Setelah itu, mengatur posisi klien dengan dorsal recumbens. Setelah itu, memasangkan perlak dari bagian terjauh ke bagian yang terdekat. Setelah itu, bantu klien untuk miring. Setelah itu, dekatkan alat yang akan digunakan seperti bengkok, kom, dan jari pelipis. Kemudian, mencuci tangan efektif 6 langkah seperti pada sebelumnya. Setelah itu, menggunakan handscoon. Selanjutnya yaitu teknik pemberian obatnya dimulai dari membersihkan dari bagian vagina sampai ke rektum. Setelah dibersihkan, baru masukkan obatnya, masukkan ke dalam jeli pelicin, kemudian dimasukkan perlahan ke sphincter ana interna. Setelah itu, bersihkan kembali bagian rektum dengan menggunakan tisu dan tunggu sampai 15 menit. Setelah itu, bantu pasien untuk kembali berbaring dan membereskan alat, seperti memasukkan semua alat ke dalam bak klorin. Setelah itu, setelah dimasukkan semuanya, baru lipat perlak dari bagian terdekat ke bagian yang terjauh. Setelah dilipat, kemudian cuci tangan dengan klorin. Setelah cuci tangan dengan klorin, meminta pasien untuk memakaikan celananya kembali dan menutupnya dengan selimut. Setelah itu, lepaskan masker dan apron.
itu mencuci tangan efektif 6 langkah seperti pada video sebelumnya. Setelah itu memberitahu klien bahwa tindakan yang telah dilakukan telah selesai dilaksanakan dan meminta pasien untuk tetap berbaring 15-20 menit. Setelah itu bidan pamit, kemudian membuka tirai. Sekian video cara pemberian obat lewat vagina dan rektal. Semoga bermanfaat. Terima kasih.